Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Tiara Puspa yang kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari uh, perencanaan SDM ya. Perencanaan SDM yang kemarin kita telah pelajari bahwa akan bisa terjadi kelebihan atau perbedaan antara demand dan supply dan bisa diatasi dengan berbagai macam. Di antaranya di sini adalah dengan outsourcing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai outsourcing itu seperti apa. Silakan kita bisa mendengar penjelasannya bersama-sama. Baik, outsourcing ya. Jadi outsourcing ini menjadi satu cara yang kita dapat dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi alih daya ya. Alih daya itu atau dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya tidak inti atau non-core ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan yang lain ya. Tentunya penyerahan pekerjaan inti pada orang lain atau perusahaan lain yang memang membantu ini melewati perjanjian ya, perjanjian misalnya perjanjian pemborongan kerja atau perjanjian mengenai penyediaan jasa atau buruh. Nah, mengapa sih kita harus melakukan pekerjaan yang sifatnya non core ya? Karena memang perusahaan itu perusahaan lain ya mungkin akan lebih baik dalam melakukannya atau lebih murah. Jadi kenapa lebih baik perusahaan berfokus pada hal yang core saja atau yang inti, sementara hal-hal yang sifatnya non core atau tidak inti seperti misalnya cleaning service, nah seperti itu ya, itu kan misalnya di perusahaannya bergerak di bidang misalnya mining atau pertambangan. Ya, itu kan core-nya itu gitu ya. Sementara cleaning service ya tetap perlu, tetapi itu kan bukan satu hal yang utama. Maka kemudian itu dilakukan alih daya ya seperti itu. Jadi dasar-dasar hukum outsourcing ini juga ada ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang tenaga kerjaan. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa outsourcing ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemborongan pekerjaan ya, yang pertama, dan kemudian penyediaan jasa atau pekerjaan. Nah, pemborongan pekerjaan itu apa? Yaitu pengalihan pekerjaan kepada vendor, jadi outsourcing, di mana si vendor itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis atau operasional ya. Maupun hal-hal yang sifatnya non teknis juga diserahkan begitu ya. Jadi pekerjaan yang dialihkan itu adalah biasanya pekerjaan yang bisa diukur ya volumenya, dan fee-nya juga bisa ditentukan ya. Tentunya jadi jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa menyampaikan atau menyerahkan tanggung jawab pekerjaan pada vendor itu kalau tidak bisa diukur ya, ini memang bahaya nanti ya. Contoh misalnya pemborongan pekerjaan apa ya, cleaning service misalnya, kemudian jasa catering misalnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua tadi jenis outsourcing adalah penyediaan jasa pekerja atau buruhnya ya kan, yaitu mengalih dayakan suatu posisi ya kepada vendor source atau outsourcing, di mana si vendor itu memang dia menempatkan karyawannya di posisi tersebut. Jadi vendor ini hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawannya tersebut serta hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan hal-hal yang teknis itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan selaku pengguna dari karyawan tersebut. Nah, itu adalah dua jenis dari outsourcing ya. Nah, kemudian apa sih keuntungan ya dari melakukan outsourcing? Pertama, perusahaan bisa fokus ya pada hal yang sifatnya inti, kemudian terjadi satu penghematan dan pengendalian biaya operasional. Ya jelas ya, karena kan kita hanya berfokus pada yang core, yang inti aja. Kemudian memanfaatkan kompetensi dari vendor outsourcingnya, tentu orang yang vendor itu tentu ahlinya. Nah,
kenapa tidak kita serahkan pada ahlinya saja. Kemudian yang selanjutnya keuntungan dari outsourcing adalah perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit karena dia memang mengerjakan pekerjaannya inti saja dan mengurangi resiko karena memang hanya fokus pada intinya saja, dan bisa terjadi juga peningkatan efisiensi pada dan perbaikan pada pekerjaan yang inti. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah manfaat ya dari outsourcing. Tapi kita juga harus mengetahui outsourcing ini juga bisa gagal ya. Kenapa bisa gagal? Karena kurangnya komitmen atau dukungan dari manajemen puncak, kemudian kurangnya pengetahuan tentang outsourcing itu sendiri ya, dan kurang baiknya cara mengkomunikasikan rencana outsourcing dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan, serta outsourcing itu memang diambil tapi tidak ada satu visi yang jelas ya. Nah, ini adalah berbagai macam sudah disampaikan mengenai outsourcing, manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian penyebab gagalnya outsourcing juga seperti apa. Demikian kuliah saya pada hari ini mengenai outsourcing yang menjadi bagian dari cara manajemen untuk mengatasi perbedaan antara demand dan supply dalam perencanaan karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.